sekali lagi Tuhan. Thank you for the time. Terima kasih buat waktu yang kau beri bagi setiap kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih boleh kami terima Tuhan setiap pagi. Sampai malam ini Tuhan kami ada di dalam rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mari malam hari ini Bapa, Kau yang berbicara di hidup setiap kami Tuhan. Buat kami boleh mengerti pesan yang akan Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, biar telinga kami boleh mendengar, biar pikiran kami boleh menerima, dan biar malam ini Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Kau yang kuasai hidup setiap kami Tuhan saat ini. Biar kami boleh fokus mendengar firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan tata-Mu. Biar semuanya Tuhan boleh berkenan di hati-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Banyak percaya katakan sama-sama. Amin. Yuk kasih kemuliaan buat Tuhan malam ini teman-teman. Lebih keras lagi boleh buat Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Halo. Shalom. Belum dengar. Shalom. Oke. Saya minta maaf ya, baru datang karena mepet ya. Hari ini temanya apa? Arrow ya. Ketika saya berdoa dan saya menyiapkan apa yang harus disampaikan Tuhan untuk teman-teman di Lifeguard, dan saya dapat tentang arrow, panah, anak panah. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Aminnya sedikit. Amin. Yang percaya kalau kamu adalah anak-anak pilihan Tuhan, katakan amin sekali lagi. Belum keras, amin. Amin ya. Biar enggak lemes guys, biar enggak ngantuk ya. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan belajar tentang arrow. Sorry, saya mau contekan ya. Ya, yang namanya panah itu, kalian pernah lihat ya panah? Ya, pernah lihat orang manah? Kalian pernah lihat mungkin lihat film 300 Spartan atau mungkin The Lord of the Ring, Robin Hood mungkin ya. Ketika dia mau manah, kan dia kan ancang-ancang, ya kan? Kan nggak langsung dia rentangkan gini, langsung dilepaskan enggak. Tapi dia ancang-ancang sampai kira-kira sepersekian detik, dia udah yakin, lalu dia lepas dan anak panahnya langsung melesat. Hari ini arrow, boleh ditayangkan slide yang pertama. Dikatakan arrow itu siap melesat, siap diarahkan dan siap sedia. Yang namanya pemanah, dia tahu bahwa dia harus punya banyak anak panah dalam tabung panahnya. Anak panah yang siap dilesatkan dan diarahkan. Dan tadi saya bilang dia harus tahu bahwa harus banyak bawa perbendaharaan anak panah dalam tabungnya, berarti dia siap sedia. Kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, kita pun laksana sebuah anak panah yang siap Tuhan lesatkan dimanapun kita berada. Buat teman-teman kelas 12, bentar lagi akan lanjut. Mungkin ada yang keluar kota, mungkin ada yang stay di Cirebon, atau mungkin ada yang keluar negeri ya. Kalian akan dilesatkan, kalian akan diarahkan. Ketika kalian pindah kota nanti tetap menjadi sebuah panah, sebuah anak panah yang tajam di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa jadi anak-anak Tuhan yang, sorry ini nekuk ya. Kita nggak bisa jadi anak-anak Tuhan yang tumpul, jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa aja. Setiap kita punya dream, setiap kita punya harapan.
Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, laksana anak panah yang punya ujung yang tajam. Belum. Untuk bisa menancap di sasaran yang tepat. Artinya apa? Kemanapun, dimanapun kita ada hari ini, kita akan jadi anak-anak panah yang tajam, yang tepat sasaran, tidak salah sasaran. Kalau kita bicara tentang panah, ya, panah itu kan tajam, gak mungkin panah itu tumpul, kecuali panah yang dari busa. Dulu saya pernah waktu kecil main panah-panahan dari gabus atau dari karet, saya lupa. Jadi meskipun ada bidikannya, ya udah nggak pernah nancap, cuma menyentuh lalu jatuh ke bawah, tumpul. Tapi panah yang sebenarnya adalah ketika ujungnya itu tajam dan ketika dia bidik diarahkan, dia akan menancap di sasaran yang tepat. Sebagai anak Tuhan, next slide, kita harus punya ketajaman di dalam iman kita. Kita nggak bisa jadi anak-anak Tuhan yang gitu-gitu aja, tidak ada upgrade di hidup kita. Tetapi kita harus punya ketajaman di iman kita supaya kita bisa melesat jauh dan tepat sasaran. Nafta dan Karisa mana? Ada Ica? Mereka berdua nanti tanggal 3 akan dikirim ke Makassar. Pelayanan, mengajar nariah di Makassar. Ini sebuah tugas, sebuah tanggung jawab yang mereka berdua ambil. Supaya apa? Supaya apa yang mereka dapatkan di tempat ini, mereka bidik di Makassar tepat sasaran dan mempertajam setiap anak-anak muda, anak-anak penari yang ada di sana. Setiap kita punya kesempatan, setiap kita punya kesempatan dan harapan yang sama yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, kita mau nggak dipertajam sama Tuhan? Kita mau nggak istilahnya menajamkan iman kita, nggak jadi iman yang tumpul, yang gitu-gitu aja, yang istilahnya udahlah kok gue ngalir aja, let it flow, ya kan? Tapi kita nggak punya sesuatu yang harus kita tuju. Tapi malam hari ini, ketika saya dapat tentang tema ini, saya pengen setiap teman-teman di Lifeguard jadi anak-anak yang mau dipertajam dalam iman. Supaya apa? Supaya kalian bisa melesat, diarahkan dan tepat sasaran. Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ini ayat yang mungkin sudah sering kalian baca. Dan dalam terjemahan New English dikatakan, like a rose in the hands of a warrior, all children born in one's youth. Ketika kita tahu kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, berarti kalian percaya bahwa kalian ada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan. Bukan di tangan iblis, ya. Percaya kalau kalian ada di tangan Tuhan malam hari ini, teman-teman. Atau ada yang bilang, kok saya di tangan siapa ya, saya nggak tahu. Saya masih kanan kiri, saya masih tidak percaya Tuhan. Tapi saya katakan, even kamu berkata, kok saya masih bingung. Saya masih banyak masalah, saya masih banyak kenakalan, saya masih banyak dosa. Tapi saya katakan, mau seberapapun berdosanya kalian, seberapapun nakalnya kalian, kalian ada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menajamkan setiap kita. Tuhan yang akan membawa setiap kita menjadi anak-anak panah yang siap sedia untuk dilesatkan. Yang namanya anak panah berarti ketika diambil oleh si pemanah, ya kan ngambil kan, lalu diarah, lalu dibawa ke depan. Next slide. Berarti siap untuk diluruskan dan ditajamkan.
Anak panah ini selalu diasah teman-teman. Disediain tapi nggak langsung sama si pemanah langsung, oke nih persediaan anak panah ya. Buat kamu nanti perang, buat kamu nanti memanah. Dia ngeliat satu-satu, tajam enggak, tajam enggak, tajam enggak. Kalau dia lihat ada yang tidak tajam, maka dia akan mengasah. Dia akan gimana caranya ujungnya itu tajam. Diluruskan ya supaya enggak bengkok. Kan dia kan segitiga tajam di atas. Gimana caranya presisi ya, enggak bengkok kanan kiri dan tetap tajam. Itulah kita di tangan Tuhan. Kita akan diasah sama Tuhan supaya tidak belok bengkok kanan kiri dan ditajamkan. Dikatakan jaga hati, tetap lurus di hadapan Tuhan dan firman-Nya yang akan menajamkan setiap kita. Setiap firman yang kita terima teman-teman, itu adalah firman yang akan menajamkan hidup setiap kita. Entah firman hari ini tentang ero, mungkin minggu depan tentang apa, next tentang apa. Ambil itu. Karena kita sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, ya kita hidup oleh karena firman Tuhan, bukan karena pengertian kita sendiri. Dan hari ini teman-teman, yang Tuhan mau kita jaga hati, tetap lurus, hatinya enggak bengkok kanan kiri, dan biarkan firman Tuhan yang menajamkan hidup kita. Kalau kita bengkok, bagaimana kita mau melesat dan tepat sasaran teman-teman? Kalau kita belok hatinya, bagaimana kita mau bilang Tuhan saya mau fokus sama Engkau, saya mau terima janjimu, saya mau terima berkat-Mu. No, tidak akan terjadi. Tapi hari ini yang Tuhan mau, ketika kita tahu bahwa kita adalah anak-anak panah di tangan yang tepat, berarti kita harus siap diluruskan dan ditajamkan. Di tangan yang tepat kita akan menjadi anak-anak panah yang tajam dan tidak tumpul. Imanmu akan semakin tajam. Kehidupan rohanimu akan semakin tajam, tidak tumpul. Pensil kalau tajam habis dikurek, apa sih namanya? Kurekan ya? Kan bisa dipakai. Kalau tumpul kan nggak enak ya, lama-lama habis, kadang putus patah, harus dikurek lagi. Sama kayak hidup kita. Kamu buat dosa, kamu ngelakuin kesalahan, kamu terima firman, dan firman itu berbicara dalam hidup kalian. Kalian sedang dikurek sama Tuhan supaya menjadi tajam. Next. Yang kedua? Anak panah berarti harus siap diarahkan. Tidak berjalan sendiri. Ya, seperti anak panah yang harus dibidik dan diarahkan supaya tepat sasaran. Kita mau nggak mau harus diarahkan oleh Tuhan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di jalan yang benar. Tetap ada di jalan yang tepat. Kalau hidup kita di luar Tuhan teman-teman, kita enggak menyertakan Tuhan dan kita enggak membiarkan Tuhan mengarahkan hidup kita, kita mungkin akan melenceng kanan kiri. Saya pernah ngalamin itu dalam kehidupan saya ketika saya jauh dari Tuhan. Karena kecewa, karena kesel sama Tuhan. Dan akhirnya saya cuma berkata, saya udah enggak mau Tuhan-Tuhanan lah. Kayak semuanya tuh bohong, omong kosong belaka. Akhirnya saya menjauh. Yang tadinya mungkin saya ada diarahkan sama Tuhan. Saya memilih untuk menumpulkan iman saya, menjauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Bengkok hatinya, belok jalannya. Dan gak tahu siapa pegangan dalam hidup saya. Hari-hari ini coba cross check di hatimu.
siapa yang kalian taruh di hidup kalian. Kita gak bisa jalan sendiri. Ada lagunya kan, apa ya? Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kita gak bisa teman-teman menjalani kehidupan kita day by day dengan pengertian kita sendiri. Oke, fine. IQ gua hebat, tinggi, gua pintar, gua bisa ngelakuin segala macam. Pokoknya gua bisa lah segala hal. Tapi tetap satu momen ada yang namanya you need Jesus. Kamu perlu Tuhan. Kita nggak bisa dengan cara kita sendiri. Kita nggak bisa dengan pengertian kita sendiri. Oke, kok gue udah pelayanan lama. Gue udah jago nari, gue udah jago nyanyi. Ya kan, udah jago main musik. Dah, lagu apa? Sini WL setelah lagu saya bisa mainin semuanya. Tidak menyertakan Tuhan dalamnya. Coba buat para pelayan, WL, singer, musik, penari. Kalau kalian ngelakuin tugas pelayanan dan kalian ngelakuin dengan pengertian kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri dan kalian gak menyertakan Tuhan dalam hidup kalian, kalian gak berserah sama Tuhan. Beda gak rasanya coba? Karena saya WL, saya pernah ngalamin itu. Saya WL berarti udah dari SMA kelas 1. Dari tahun 2004, sekarang 20 tahun guys. Saya jadi WL. Ada momen dimana tugas. Ya udahlah, lagunya cari-cari di YouTube. Oh lagu ini enak, tak catat. Oh lagu ini enak, tak catat. Tanpa saya berdoa dan tanpa saya belajar tanya Tuhan, Tuhan nanti saya tugas WL, lagunya mau apa Tuhan? Kemana arah ibadah ini harus saya bawa? Ini buat para WL nih, dengerin ya. Ketika mungkin kamu udah ngerasa dirimu hebat, jago, dan ketika kamu tidak menyertakan Tuhan dalam pelayanan kamu, semuanya akan sia-sia. Saya pernah ngelakuin itu. Dan ketika saya WL di mimbar ini, nol semuanya. Gak bisa dan gak tahu mau kemana nih. Endingnya mau seperti apa. Klimaksnya ini mau seperti apa. Karena saya merasa diri saya jago, udah bertahun-tahun saya WL, lagu apapun saya sikat ya. Kecuali waktu pas 2-15 jam, CC mana? Hari terbaik saya itu tidak tahu, maaf ya. Saya dampingin CC, saya banyak salah, saya bilang saya minta maaf. Lagunya saya belum hafal ya kan. Tapi ketika kita merasa jago, kita merasa pintar dan kita merasa hebat, dan kita meninggalkan Tuhan dan gak nyertain Tuhan. Kita sedang bicara, Tuhan udah gue gak perlu Engkau, gue bisa jalan sendiri, gue tahu arahnya mau kemana. Tapi pada kenyataannya tetap kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita merasa buntu, sok saya mau tanya. Tadi di awal saya pernah tanya, siapa yang lagi ngalamin kesulitan? Ya, mana sih Sese? Oh ya, tadi kamu ngomong gitu kan di awal? Saya streaming tadi, pas lagi mandi saya streaming. Setiap kita kalau lagi ngalamin kesulitan, saya mau tanya, kalian datangnya kemana? Cleo, kamu kalau lagi buntu, banyak masalah, lagi sulit, apa yang kamu lakuin? Datang ke Tuhan, doa mungkin? Enggak. Rata-rata banyak orang Kristen
ketika lagi sulit, lagi banyak masalah, dia akan jor-joran sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan aku lagi banyak masalah, aku lagi banyak kesulitan, tolong Tuhan tolong. Aku butuh pertolonganmu, aku butuh mukjizatmu. Jawab doaku Tuhan. Doanya dijawab nih, terima kasih. Jalan terbuka. Dan dia mengalami mukjizat. Hidupnya berbalik, dia ada di atas sekarang. Tapi ketika ada di atas, angin pun semakin besar. Dan kalau iman kita gak mau diluruskan dan ditajamkan, dan kita gak mau diarahkan sama Tuhan, itu akan membuat kita goyah, teman-teman. Mau sampai kapan hidup kita kayak gini-gini aja? Saya percaya kalau ditanya, mau gak jadi anak-anak Tuhan yang sukses diberkati, pasti akan jawab semuanya, mau. Tapi pertanyaannya, mau gak kamu diarahkan sama Tuhan? Next. Diseimbangkan. Yang namanya anak panah, pemanah ini gak mungkin megang panah goyang-goyang gitu kan. Contoh, saya ngomong ngebidik mana Sinaga. Saya mau ngebidik kalian berempat ya. Contoh ya. Ada anak panah di tangan saya mau bidik kalian berempat nih di depan. Tangan saya ini goyang, gak seimbang. Ya, kan. Saya lepas, tangan saya goyang, saya lepas anak panahnya. Mungkin akan meleset. Dan pasti akan meleset. Karena tangan saya gak seimbang, karena pegangan saya gak seimbang, itu akan meleset. Dan yang namanya anak panah, yang namanya panah, kita harus mau yang namanya diseimbangkan. Kehidupan jasmani dan rohani kita harus dijaga. Nih Amos bikin PowerPoint bagus, timbangan rohani dan jasmani. Kita nggak mungkin yang namanya, saya nggak menyalahkan tentang pelayanan, enggak. Tapi kita harus tahu bahwa kita juga punya kewajiban sebagai anak-anak di rumah kita. Kita nggak mungkin ninggalin rumah selama 24 jam, mau kemana, mau pelayanan. Rumahmu juga tempat pelayananmu, teman-teman. Kita nggak bisa dan nggak mungkin melayani terus-menerus tanpa melayani keluarga kita. Kita juga nggak mungkin melayani tanpa berdoa. Kita yang pelayanan doa 15 jam, capek kan? Melek terus, kadang butuh rest kalau kita lagi nggak jadwal, nggak ditugas nggak ada jadwal, lagi ada jeda, kadang istirahat. Itulah kehidupan rohani kita dan jasmani kita. Need rest. Dalam hal jasmani kita juga nggak bisa yang namanya sibuk, yang udah kerja cari uang terus. Uangnya udah didapat, dikantongin sendiri. Ada kesempatan, ayo siapa yang mau nabur buat pelayanan? Nanti mau ada pelayanan ke panti asuhan, mau ada pelayanan rumah singgah dan segala macam, siapa yang mau nabur? Ya kan? Yang cari uang udah banyak segepok ya kan? Tapi pura-pura diem, gak mau. Sibuk cari uang tapi gak berani untuk memberkati orang lain. Perhatikan hal-hal di hidup kalian, ada yang perlu diseimbangkan. Jangan sampai bobotnya terlalu tinggi perbedaannya. Rohani kamu terlalu di atas, kamu melupakan kedua orang tuamu, kamu melupakan keluargamu. Tapi nggak bisa juga jasmani kamu terlalu tinggi, rohani kamu di bawah, dan akhirnya kamu meninggalkan Tuhan karena saking terlenanya dengan apa yang dunia tawarkan.
dalam hidup kalian. Tapi hari ini untuk jadi anak-anak panah yang tepat, maka harus mau diseimbangkan. Ya. Tadi yang pertama diluruskan, ditajamkan, yang kedua diarahkan, yang ketiga diseimbangkan. Yesaya 49 ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang mengarahkan yang bisa menajamkan setiap kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. That's why kenapa tadi saya berkata kita ada di tangan yang tepat malam hari ini. Karena Tuhan yang akan menajamkan imanmu, Tuhan yang akan menajamkan kerohanianmu. Bukan orang lain, bukan saya, bukan siapapun, tapi Tuhan sendiri akan bekerja dalam hidup teman-teman semua. Dan hari ini pastikan dirimu berkata, yes God, aku berada di tempat yang tepat, di tangan yang tepat. Dan hari ini siapa yang siap untuk melesat lebih jauh, boleh angkat tangannya. Yang gak gini-gini aja, tuh saya pengen memberkati orang, saya pengen pelayanan ini. Siap melesat lebih jauh. Dan harus punya dua hal saya mau bagi malam ini. Karena tentang arrow saya dapat tentang dua hal. Panah apa yang harus kita tancapkan dan kita arahkan. Yang pertama, ada yang namanya panah keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kamu kejar sampai nanti akhirnya kita kembali ke surga. Apa sih? Kalian mau kejar hal-hal dunia, kesenangan jasmani, atau kalian mau kejar yang namanya keselamatan di hidup kalian? Saya percaya kalau kalian mengejar Tuhan, Dia tuh akan menyediakan semua tepat pada waktunya buat kita semua. Amin. Amin gak? Yang mau kuliah, mungkin di awal aduh gak ada biaya. Tapi tiba-tiba ketika kamu doa, percaya Tuhan, kejar Tuhan, minta mukjizat, tiba-tiba Tuhan kasih jalan terbuka. Panah keselamatan. Pada akhirnya dalam hidup kita, apa yang kita cari di dunia ini? Gak ada salahnya kamu bilang, kok saya mau jadi orang kaya, saya mau sekaya Raffi Ahmad atau mungkin melebihi Raffi Ahmad. Saya mungkin mau jadi orang terkaya nomor 1 di Cirebon di Indonesia. Mau kayak Elon Musk mungkin. Tidak ada salahnya teman-teman. It's your dream. Dan semua orang punya mimpi untuk mewujudkan semuanya itu. Tapi di balik itu tetap ada yang namanya kita lesatkan panah keselamatan dalam hidup kita. Supaya apa? Dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang ada di surga kalau tidak melalui Yesus. Surga dan tetangganya. Kalian mau pilih mana? Pilih mana teman-teman? Pilih mana? Memang kadang kita ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Ya. Kadang kita melihat, wah dia sukses ya kan, wah dia kaya, wah dia hidupnya enak. Tapi dia
menaruh Tuhan di dalamnya. Kadang kita cuma melihat dari cover depannya teman-teman, tanpa kita tahu bahwa di dalamnya itu kosong. Saya pernah iri sama teman saya. Saya ngelihat teman saya bukan anak Tuhan, tidak rajin ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, enggak pelayanan, tapi hidupnya bergelimang dan berkelimpahan. Saya ngelihat Tuhan, sebut saja namanya Asep. Ini Asep ya. Asep ini nggak kenal Tuhan, nggak ke gereja. Tapi kok hidupnya luar biasa, bergelimang. Mau apa aja bisa, mobilnya bagus, HP-nya bagus, ATM-nya no limit. Saya ini udah ikut Engkau lama Tuhan, tapi kok saya belum bisa mengalami itu semua. Iri melihat orang di samping kita lebih dari kita anak-anak Tuhan. Tapi satu hal, kalian harus bersyukur kalau kalian taruh Tuhan dalam hati kalian. Singkat cerita, saya melihat Asep jatuh, turun, down, dan dia depresi, setengah gila teman-teman. Dia nggak punya Tuhan, dia nggak punya pegangan, dia nggak punya sumber keselamatan. Akhirnya ketika semua cobaan datang, membuat dia kosong dan dia nggak tahu harus kemana dia berjalan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tadi kan dikatakan kita akan diarahkan. Even kita belum mengalami, kita belum menerima, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Saya percaya teman-teman pernah ngalamin yang namanya doamu dijawab sama Tuhan. Ada? Ngalamin mukjizat yang kalian gak pernah pikirkan, ngalamin cara Tuhan yang gak pernah kalian bayangkan mungkin. Itulah keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan di tangan yang tepat, yang mau ditajamkan, yang mau diluruskan, yang mau diseimbangkan. Yang kita kejar adalah Tuhannya, bukan berkatnya. Saya pernah ngomong di grup teman-teman saya, lagi ngebahas masalah berkat dan Tuhan. Wah, ke gereja ya kan supaya diberkati ya kan. Wah, perpuluhan atau kasih persembahan supaya diberkati. Banyak orang-orang punya persepsi yang salah. Kalau kita memberkati, berarti kita akan menerima balik berkat itu. Kalau kita kasih persembahan, berarti kita akan menerima balik semuanya itu. Dan itu yang membuat kadang kita menjadi salah fokus, gagal fokus. Yang kita cari cuma berkatnya, tapi bukan Tuhannya. Tuhan kan sumber segala berkat, amin. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan itu akan dengan sangat mudah memberikan dalam hidup setiap kita. Tapi kalau kita cuma ngejar berkatnya, kelimpahannya, dan kita nggak ngejar Tuhan, semua itu hanya cuma sementara doang. Tapi kalau kita mengejar Tuhan hari-hari ini, maka Tuhan akan menjamin hidup kita. Saya cuma bilang gini sama teman-teman saya, ayo belajar cari sumber berkatnya, bukan cari berkatnya. Ayat selanjutnya Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Next.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita harus tahu kita ada karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu harga, itu hal yang gak bisa kita ubah sepanjang hidup kita. Saya, teman-teman semua ada malam hari ini karena semua apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Pengorbanannya, sacrifice-nya yang membuat kita boleh mendapatkan keselamatan hari-hari ini. Dan apakah kita mau melupakan Yesus dengan cara kita nggak mengejar keselamatan kita mengejar duniawi, kita mengejar kesenangan kita. Padahal saya dan teman-teman semua bisa hidup karena apa? Karena sacrifice yang Yesus lakukan buat kita. So, hari ini hal yang harus kalian perbuat, ayo tancapkan panah keselamatan itu dalam hidup kalian. Arahkan itu supaya kita tetap ada di dalam jalan keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Yang kedua, ada yang namanya panah keintiman. Kalau kita mau beroleh keselamatan, berarti kita harus kenal siapa yang menyelamatkan kita. Benar? Kalau kita mau mengejar, oh saya tahu Yesus adalah sumber keselamatan saya, berarti kita harus mengenal siapa Yesus bagi diri kita. Gak mungkin kita ngejar keselamatan tapi kita gak mau kenal Yesus. Gak mungkin kita mau ngejar hal-hal atau semua yang Yesus nyatakan di hidup kita tapi kita gak mau mendekat kepada Yesus. Hari-hari ini banyak dari setiap anak-anak muda yang cuek, yang gak mau tahu, gak mau repot, dan gak mau mengenal siapa Tuhan di hidup kalian semua. Untuk mencapai keselamatan dikatakan perlu yang namanya intimate relationship dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kenal siapa Bapa kita dan Bapa mengenal anak-anaknya. Jangan sampai nanti ketika waktunya datang Tuhan tidak mengenal siapa diri kita. Jangan sampai nanti ketika waktunya kita kembali ke surga, jangan sampai nama kita nggak tercatat di dalam kerajaan surga. Saya berharap semua anak-anak Lifeguard namanya tercatat dalam kerajaan surga. Amin. Tidak ada yang binasa di antara kita. Perlu yang namanya panah keintiman, punya keintiman dengan Tuhan. Next, Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berarti dengan kata lain, keintiman kalian harus mendekat dan dekat sama Tuhan. Kenapa diajarkan saat teduh? Kenapa diajarkan berdoa? Supaya apa? Supaya kalian punya hubungan sama Tuhan. Terutama buat setiap para pelayan yang sudah melayani, saat teduh berdoa itu wajib hukumnya. Gimana kalian mau melayani kalau kalian gak taruh Tuhan, gak isi hidup kalian dengan roh Tuhan dalam hidup kalian? Gimana kita mau doain orang kalau kitanya aja gak pernah doa, teman-teman? Gimana kita mau berkata, Tuhan saya mau bawa revival kalau kalian sendiri gak pernah ngalamin Tuhan dalam hidup kalian? Gimana caranya kalian mau doain orang sakit sembuh kalau kalian sendiri gak pernah datang ke Tuhan, gak pernah ngobrol sama Tuhan, gak punya keintiman sama Tuhan, gak punya kedekatan sama Tuhan? Yang ada Tuhan akan berkata, siapa lu? Ngapain lu kayak gitu? Ya kan? Saya gak kenal. Apakah mau hidup kita seperti itu, teman-teman? Hari ini untuk kita mendapatkan keselamatan,
berarti kita harus punya keintiman. Simple. Kalian mau selamat, kalian harus punya hubungan sama Tuhan. That's it. Kalian mau masuk surga, berarti kalian harus dekat sama Tuhan. Tadi dikatakan gak ada yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku, Yesus Kristus Tuhan. Simple teman-teman. Lu mau selamat, ya lu dekat sama Tuhan. Lu mau masuk surga, ya lu punya hubungan sama Tuhan. That's it. Saya nggak membagi yang ngejelimet-jelimet malam ini. Simple. Tapi pertanyaannya, mau nggak kalian melakukannya dalam hidup kalian? Itu pertanyaan. Dan hari ini kita harus tetap waspada. Saya udah bagi tentang keselamatan, tentang keintiman. Tapi hari ini 2 poin terakhir. Kita harus tetap waspada di hidup kita. Iblis paling gak suka kalau ngelihat anak-anak Tuhan mendekat sama Tuhan. Dia akan terus dengan strateginya menggagalkan setiap kita untuk punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Akan ada serangan demi serangan supaya kita gagal di 2 poin tadi. Iblis paling suka kalau kita menjauhi keselamatan. Iblis paling suka kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan di hidup kita. Itu yang iblis incer untuk anak-anak muda hari-hari ini. Waspada. Dan kenapa harus waspada? Karena saya lihat banyak yang sedang iblis kerjakan di circle anak-anak muda. Ada panah-panah yang iblis lesatkan supaya kita gagal, supaya kita enggak melakukan 2 poin tadi. Yang pertama, ada yang namanya panah kegagalan, trauma, ketakutan, trauma, gagal. Itu yang membuat kita jatuh mentalnya dan iman kita. Jadi takut, jadi trauma dan segala macam. Yang namanya orang gagal dan gak bisa bangkit karena takut gagal lagi, karena trauma lagi. Sampai kapanpun dia akan terkurung dalam fase ini. Ini yang iblis lesatkan panahnya di kehidupan anak-anak muda saat ini. Gagal dalam apapun membuat kita jadi gak mau bangkit. Mental kita jatuh. Kita gak mau mengalahkan semua ketakutan dan trauma kita. Yang akhirnya apa? Kita akan terkungkung lagi-lagi seperti itu. Tapi hari ini dikatakan dalam Mazmur, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan penopang bagi teman-teman semua yang lagi jatuh dan menjadi penegak bagi teman-teman semua yang lagi tertunduk hidupnya malam hari ini. Yesus tidak pernah meninggalkan hidupmu dan hidup saya. Ingat, untuk kita mengejar keselamatan, punya keintiman, iblis gak suka. Makanya dia lesatkan panah kegagalan dan trauma. Supaya apa? Supaya kita stuck, gak bisa maju di dalam Tuhan. Hari ini coba cross check dalam hidupmu. Pernah gak ngalamin seperti ini? Kok saya lagi banyak masalah? Kok saya lagi banyak kesulitan? Saya nggak berani, kok udahlah. Saya nggak mau pelayanan lagi. Saya lebih baik mundur. Saya gagal jadi WL, saya gagal jadi pemusik, saya gagal jadi singer. Takut, trauma. Tapi itulah yang iblis pengen di hidup kita. Apakah kita mau terjebak dalam situasi ini?
Kalau kalian tahu itu pernah kalian alami, mari katakan malam ini, Tuhan, aku mau bangkit. Aku mau rise up, aku mau kalahin semua, aku mau taklukkan semua kegagalan, rasa takut, trauma, apapun itu. Aku mau jadi anak-anak muda yang menang, bukan yang kalah, bukan yang tertunduk. Karena firman-Nya berkata, Tuhan penopang dan penegak bagi kita semua malam ini. Amin. Poin yang terakhir, ada yang namanya panah penyesat. Ya. Gimana caranya? Kita akan dibawa dalam fase mind blowing, diputar balikan faktanya, dan bahkan iblis akan memanipulasi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Iblis akan membuat kita nggak percaya firman, nggak percaya Tuhan lagi. Bagaimana caranya? Iblis akan berkata, udahlah, kamu di dalam Tuhan juga kamu nggak ngalamin berkat, kamu masih hidup seperti ini, kamu nggak bisa kuliah, kamu nggak punya uang. Kamu udah ikut Tuhan berapa lama, udah pelayanan berapa lama, tapi kehidupan kamu masih gini-gini aja. Udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhan lagi. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Itu yang iblis sedang lesatkan dalam kehidupan kita anak-anak muda, menyesatkan pikiran kita. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita sama-sama tahu dunia ke depan tidak semakin baik. Kita mungkin mendengar banyak hal. Kita tahu bahwa semua ini akan terjadi dalam dunia ini, tapi jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Panah penyesat akan iblis terus lesatkan dalam setiap kehidupan anak-anak muda. Lagi heboh tentang Kristen progresif, ya kan? Nanti minggu depan akan dibahas oleh Koiko, ya. Tapi hari ini kalian harus tahu bahwa yang bisa menyelamatkan hidupmu dan saya adalah ketika kita percaya dan menaruh Tuhan di hidup kita. Saya udah berbuat baik kok. Saya udah bantu banyak orang, saya udah nabur banyak. Tapi kadang hatimu gak percaya Tuhan dan kamu gak menyertakan Tuhan di dalamnya. Kok saya adalah anak dari pelayan Tuhan di gereja ini. Saya juga udah melayani. Saya udah ngelakuin banyak hal yang baik di gereja ini. Tapi hati kamu menolak Tuhan. Hatimu gak percaya sama Tuhan, semuanya akan sia-sia, teman-teman. Hari ini jangan sampai kita punya pengertian yang salah. Jangan sampai kita punya pengertian yang diputar balikan oleh si jahat. Sekali kita menerima Yesus, sampai selamanya tetap Yesus di hidup kita. Bahwa ini yang sedang iblis kerjakan hari-hari ini. Pemusik boleh maju ke depan, Well Singer. Apa yang tadi kita lihat oleh orang kedua, dia banyak berbuat baik, dia banyak mengasihi orang, dia banyak membantu orang. Salah nggak teman-teman? Salah nggak? Nggak salah. Tapi yang tidak tepat adalah ketika malaikat berkata, kamu gak percaya Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Dan dia bilang, teman saya pendeta bilang, kita udah berbuat baik, udah banyak ngelakuin lawatan mungkin dan segala macam. Dan Tuhan gak mungkinlah tega sama kita. Toh kita juga ngejain pelayanan Tuhan. Tapi ketika hatimu gak percaya, hidupmu gak percaya kalau Tuhan adalah juru selamat buat kalian semua. Oma, tadi malaikat berkata, masuk neraka kau gak percaya sama Tuhan.
hari ini. Hati-hati waspada dengan apapun juga. Iblis akan membuat semirip mungkin dengan yang Tuhan ajarkan di hidup setiap kita. Tapi kalau kamu punya Tuhan dan Roh Kudus dalam hidupmu, kamu akan tahu itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau kamu nggak naruh Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kalian, mungkin nasibnya akan seperti orang yang kedua tadi. Loh, gue udah berbuat baik, udah ngebantu banyak orang, dan masa iya Tuhan tega sih dengan semua orang yang berbuat baik, yang udah pelayanan sana sini. Gue udah banyak ikut KKR, bantuin semua hal. Masa iya Tuhan tega melihat anaknya nggak masuk surga? Kan udah ikut KKR, udah ikut pelayanan, udah berbuat baik. Tidak cukup teman-teman. Pelayanan, berbuat baik, mengasihi, itu adalah hal yang harus kita miliki juga. Tetapi yang paling utama adalah kalian memiliki Yesus dalam hatimu malam hari ini. Kalian mau jadi seperti orang yang pertama, yang banyak ngelakuin dosa, kesalahan, sampai akhirnya kamu menerima Yesus, bertobat dan hidup sesuai firman Tuhan dan akhirnya masuk surga? Atau kamu memilih, oh gue udah berbuat baik, oh gue udah ngelakuin semua hal yang baik, tapi hatimu menolak Tuhan malam hari ini. Dan endingnya tadi katakan, sana kau masuk neraka. That's why tadi saya bilang, sekali Yesus dalam hidupmu, selamanya Yesus dalam hidup kalian. Dan malam ini teman-teman, coba lihat di hatimu, apakah engkau sudah menerima Yesus di hidupmu? Oh, gue bawa dibaptis kok minggu kemarin. Gak cukup dengan kamu dibaptis, tapi kalau hatimu menolak, tetap menolak. Hari ini cross check hatimu dan hidupmu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri saat ini. Saya cuma pesan satu buat teman-teman semua. Ada panah-panah yang harus kita kejar, yaitu panah keselamatan dan panah keintiman. Tapi waspada, iblis sedang melancarkan panah-panah penyesat dan kegagalan di hidup kita semua. Kalau kamu gak punya iman yang mau ditajamkan, kamu gak mau diarahkan, kamu gak mau diseimbangkan sama Tuhan, maka nasibmu akan seperti orang yang kedua tadi. Tapi kalau malam ini kamu berkata, Tuhan, aku serahkan semua panahku, tolong luruskan, tajamkan, arahkan dan seimbangkan. Dan aku mau kejar panah keselamatan dan keintiman dengan Engkau. Supaya kalau itu panah penyesat datang, aku sudah siap sedia ada perisai dalam hidupku. Dan hari ini jawabannya cuma satu. Kalian terima Yesus, taruh Yesus dalam hidupmu. Dari sekarang dan sampai selamanya. Mau badainya seperti apa, mau panahnya seperti apa, ingat, Yesus adalah penegak, Yesus adalah penopang buat kita semua. Sekali Yesus, selamanya Yesus di hidup kalian. Amin. Mari tutup mata kalian saat ini, dan kita mau katakan sama-sama, sekali Yesus, selamanya Yesus di hidup setiap kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus, sekali Yesus,
Malam ini teman-teman, cuma satu cara dan satu jalan untuk kamu mengejar keselamatan dan keintiman itu, yaitu dengan kamu memilih Tuhan dan menjadikan Tuhan sumber dari segalanya di hidup. Bukan cuma buat malam hari ini, bukan cuma buat sampai besok dan minggu depan, tapi sampai selamanya, sampai kita kembali ke surga. Dari hidupmu, dari hatimu kau berkata, Tuhan, aku tetap percaya dan memilih Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku. Panah apapun yang iblis sesatkan tidak akan mempan di hidupku, karena ada Yesus Sang Juru Selamat yang tinggal dalam hidupku. Buat teman-teman yang mau malam ini berkata, Tuhan, mari tinggal dalamku, jadi juru selamat dalam hidupku. Mari pegang tanganmu, dadamu dengan tanganmu saat ini. Mari pegang dadamu dengan tanganmu saat ini dan katakan, Tuhan, aku mau Engkau sebagai juru selamat di hidupku Tuhan. Aku menjadikan Engkau sebagai sumber keselamatan di hidupku. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau yang kami sembah. Gak ada Tuhan yang lain yang kami pilih selain Engkau. Sekali Yesus, selamanya Yesus di hidupku. Dan biar malam ini Tuhan, mari Bapa, biar Kau Tuhan yang tinggal diam dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus.